Praktikum Konseling Individual Sofi Sri Noviasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ibu lihat di Instagram kamu juara voli ya? Ya betul Bu. Ibu senang sekali lihat kamu juara voli. Semoga kedepannya kamu bisa lebih banyak menjuarai beberapa perlombaan ya. Ya amin. Sebelumnya nggak apa-apa ini Ibu videoin buat nanti tugas Ibu. Oh ya boleh sih Bu, tapi saya takutnya videonya kesebar gitu loh Bu. Oh baik. Jadi begini nak, Ibu ini kan sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Ahmad Dahlan, dan nanti yang lihat videonya juga itu dosen-dosen Ibu. Jadi kita itu memiliki sebuah asas di mana ada asas kerahasiaan seperti kode etik gitu. Jadi kita pasti akan memegang kerahasiaan itu, dan ini video tidak akan disebar kemana-mana. Jadi gimana, kamu udah percaya sama Ibu? Ya kalau sekiranya itu udah terjaga rahasianya boleh-boleh aja sih Bu. Baik, boleh dikenalin dulu namanya siapa, sekolahnya di mana? Nama saya Sufi, saya dari Kuningan, sekolahnya di SMA N 1 Kuningan, kelas 10 Bu. Baik, beberapa bulan yang lalu kan Sufi udah cerita ya terkait permasalahan Sufi alami. Boleh diceritain lagi nggak apa permasalahannya? Ya Bu, jadi kemarin itu saya merasa kayak kurang aja gitu Bu dalam belajar, kayak gak ada motivasi banget gitu buat belajar tuh. Itu Bu. Oh baik, berarti kamu merasa bahwa motivasi kamu rendah. Ya betul Bu. Lalu apa ada permasalahan atau apa yang kamu rasakan dan kamu alami akhir-akhir ini? Itu sih Bu, teman-teman saya juga kurang apa ya, mereka tuh kayak gak ada ngajak-ngajak buat belajar gitu loh Bu. Jadi lingkungan saya juga otomatis mendukungnya tuh buat nggak belajar gitu Bu. Berarti di samping kamu malas belajar, lingkungan kamu juga gak pada belajar gitu ya? Iya betul Bu. Lalu ada masalah lain mungkin? Saya tuh sebenarnya saya pengen masuk perguruan tinggi negeri juga kayak gitu Bu, tapi gimana ya, saya belajar aja gak ada motivasinya kayak gitu. Kalau begitu, tadi kamu bilang bahwa motivasi belajar kamu rendah, tapi kamu juga harus masuk perguruan tinggi. Iya ya, saya pengen ini sih membanggain orang tua saya aja gitu. Baik, Ibu sekarang mengerti perasaanmu. Nah, Ibu ada sebuah video di mana video ini bisa meningkatkan motivasi belajar kamu dan merubah cara pandang kamu terkait pendidikan dan belajar tersendiri. Apakah kamu mau lihat videonya? Boleh Bu, boleh. Baik, Ibu tayangkan videonya ya, bisa menontonnya ya. Mengapa kita harus belajar? Sebagian dari kita berpikir bahwa belajar atau pendidikan itu untuk mengejar karir, jabatan, jodoh, nama baik, dan lain-lain. Intinya untuk masa depan yang cerah, secerah cuaca hari ini. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan adalah salah satu hal yang menjadi sebuah kewajiban dan kodrat manusia. Pendidikan bukan hanya persoalan pekerjaan di masa depan, namun dengan belajar, maka wawasan kita akan lebih luas. Berikut ini 5 alasan mengapa kita harus belajar. Pertama, ilmu akan merubah cara pandang. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu
tentu berbeda. Perbedaan ini dalam hal pola pikir maupun cara pandang terhadap suatu hal, baik dalam penyelesaian masalah maupun menilai sebuah kejadian atau peristiwa. Semakin luas ilmu, maka semakin luas pula pola pikir dan paradigma yang kita miliki. Kedua, banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Ilmu pengetahuan di dunia ini sangat banyak. Contohnya, ilmu eksak, ilmu sosial, ilmu agama, hukum, dan lain-lain. Sudah berapa banyak pengetahuan yang kalian miliki? Mungkin hanya 0,001% dari keseluruhan pengetahuan yang ada. Alam menyimpan sejuta pengetahuan dan sejuta rahasia yang perlu kita pecahkan. Dan itu alasan kenapa kita harus tetap belajar. Ketiga, belajar adalah perintah Tuhan. Di kitab suci manapun, pasti ada ayat yang menjelaskan tentang pentingnya belajar. Bahkan belajar merupakan hal wajib yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan dunia untuk dipelajari oleh manusia. Untuk alasan ketiga ini, saya yakin Anda sepakat dengan saya. 4. Memiliki prinsip yang kuat. Dengan belajar, maka pola pikir Anda akan berubah dan mempengaruhi prinsip hidup Anda. Prinsip hidup ini akan membuat Anda memahami apa tujuan hidup Anda yang sebenarnya dan tujuan Anda diciptakan di dunia ini. Sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. 5. Orang berilmu tidak mudah untuk ditipu. Dewasa ini memang lagi marak segala macam penipuan, baik itu penipuan harta maupun penipuan ideologi, politik, dan lain sebagainya. Perlu Anda ketahui bahwa orang yang berpotensi untuk ditipu adalah orang yang tidak terpelajar dan orang yang berhenti belajar. Kamu sudah menonton videonya? Sudah Ibu, Sampai akhir nggak? sampai akhir. Baik. Setelah menonton video itu, apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu rasakan? Banyak sih Bu, jadi saya sekarang merasa kayak ada untuk belajar, motivasi buat belajarnya itu udah muncul gitu Bu setelah nonton video itu. Dan di video itu banyak banget sih yang saya ambil pelajaran-pelajarannya itu ya, ilmu itu sebenarnya udah perintah dari Allah gitu ya Bu ya. Masa saya nggak mau belajar di situ? Saya udah ini sih mulai mikir gitu ya Bu ya, belajar itu penting gitu. Terus ternyata banyak yang harus digali, tapi saya malah diem aja gitu. Jadi itu mungkin saya butuh untuk belajar itu untuk menggali ilmu pengetahuan yang lebih luas gitu Bu. Baik, bagus sekali. Lalu apa rencana kamu selanjutnya? Rencana saya akan lebih rajin lagi, lebih giat lagi buat belajar Bu, supaya saya masuk perguruan tinggi negeri, karena itu sih lebih ke impian orang tua saya juga kan seperti itu. Baik, bagus sekali. Sekarang waktu pukul menunjukkan 10.30. Mungkin kita bisa akhiri sesi konseling ini. Bisa Ibu, bisa. Baik, jika nanti Sufi membutuhkan bantuan atau butuh teman curhat, cerita, apapun itu, ada sebuah masalah, Sufi bisa langsung bercerita kepada Ibu. Ingat bahwa Ibu orang pertama yang ingin mendengarkan Sufi bercerita. Ya Ibu, Nanti siap. kita selesaikan bersama ya. Siap Ibu, makasih Ibu, makasih banyak. Baik, terima kasih karena sekarang
menunjukkan pukul 12.30, maka kita akhiri sesi kali ini. Sebelumnya makasih banget udah datang dan udah hadir ke sini. Sama-sama Ibu. Baik. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga ya Ibu ya. Iya.